Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekosistem darat. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Markus dengan NIM 2021400069 kelas C. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang ekosistem darat. Pengertian dari ekosistem darat adalah ekosistem daratan atau terestrial, disebut sebagai ekosistem karena ekosistem ini merupakan wilayah darat atau terestrial yang ditentukan oleh keadaan iklim, curah hujan, dan letak geografis dan garis lintangnya. Berdasarkan karakteristik dari ekosistem darat dibedakan menjadi 7, yaitu ekosistem gurun, ekosistem taiga, ekosistem savana, ekosistem tundra, hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, dan juga ekosistem hutan gugur. Kita akan masuk pada jenis-jenis ekosistem. Nah, jenis-jenis ekosistem yang akan saya bawakan di sini ada 5 ekosistem. Yang pertama, ekosistem hutan gugur. Yang kedua, ekosistem hutan tropis. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Yang keempat, ekosistem taiga. Dan yang kelima, ekosistem gurun. Baik teman-teman, kita akan masuk pada ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem hutan gugur. Ekosistem hutan gugur ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu tumbuhnya memiliki daun yang meranggas sewaktu musim dingin. Dan ekosistem hutan gugur ini terdapat pada kawasan Asia Timur, Amerika Serikat, Chili, dan Eropa Barat. Ekosistem hutan gugur ini memiliki karakteristik antara lain yang pertama, curah hujan yang tinggi, yakni berkisar 67 sampai 98 cm per tahunnya. Yang kedua, memiliki 4 musim, antara lain musim dingin, musim panas, musim semi, dan juga musim gugur. Yang ketiga, keanekaragaman jenis tumbuhan yang relatif rendah pada musim panas dan intensitas matahari cukup tinggi pada ekosistem hutan gugur ini. Dan juga curah hujan dan kelembapan cukup tinggi yang menyebabkan tumbuh pohon dengan baik. Yang berikut, hewan yang ditemukan di ekosistem hutan gugur ini meliputi burung dan serangga. Dan ketika menjelang musim dingin, intensitas sinar matahari dan suhu mulai menurun, dan daun pada tumbuhan berubah warna menjadi merah, coklat, dan bahkan berguguran karena kesulitan untuk mendapatkan air. Hal ini pertanda musim gugur telah tiba. Ketika musim dingin, tumbuhan tidak berfotosintesis karena intensitas sinar matahari rendah dan juga kelembapan tinggi. Beberapa jenis hewan mamalia juga melakukan hibernasi untuk beradaptasi pada keadaan tersebut, dan suhu lingkungan mulai naik ketika menjelang musim panas, dan salju juga mencair dan tumbuhan mulai bersemi sehingga disebut musim semi. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kepada ekosistem yang kedua, yaitu ekosistem hutan tropis. Ekosistem hutan tropis ini memiliki tingkat biodiversitas tumbuhan dan juga hewan yang tinggi. Dan ekosistem ini dapat ditemukan di Sungai Amazon, Amerika Tengah, Papua Nugini, Kongo di Afrika, dan sebagian besar yang berada pada daerah Asia Tenggara. Dan ekosistem hujan tropis ini memiliki karakteristik dengan curah hujan yang relatif tinggi setiap tahunnya, yakni berkisar antara 200 sampai 225 cm per tahunnya. Intensitas sinar matahari sepanjang tahunnya dan perubahan suhu relatif kecil setiap bulannya. Flora di ekosistem hutan tropis ini memiliki ratusan spesies tanaman. Pepohonan utama memiliki ketinggian sekitar
20 hingga 40 meter dengan ranting dan daun yang lebat sehingga membentuk sebuah kanopi. Tanaman yang khas ditemukan adalah liana dan epifit. Liana ini adalah tanaman yang menyebar di permukaan hutan. Sebagai contoh adalah tumbuhan rotan. Dan epifit adalah tanaman yang melekat dan menumpang pada batang pohon. Contohnya adalah paku sarang, burung, dan juga anggrek. Dan fauna dalam ekosistem ini adalah hewan diurnal, yaitu hewan yang mencari makan pada siang hari. Selain itu, di daerah di bawah kanopi atau area dasar terdapat hewan malam, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Misalnya babi hutan, burung hantu, kucing hutan, dan juga macan tutul. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kepada ekosistem yang ketiga, yaitu ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput terdapat pada daerah beriklim tropis sampai dengan daerah beriklim sedang, seperti yang terdapat di Rusia Selatan, Hongaria, Amerika Selatan, Asia Tengah, dan juga Australia. Dan ciri-ciri dari ekosistem ini yaitu yang pertama, intensitas curah hujan berkisar di antara 25 sampai 50 cm per tahunnya. Sedangkan pada beberapa kawasan padang rumput, curah hujan mencapai 95 cm per tahunnya. Yang kedua, intensitas curah hujan turun dan tidak teratur. Yang ketiga, struktur tanah dan keberadaan air yang kurang baik sehingga tumbuh-tumbuhan pada ekosistem padang rumput ini sulit untuk menyerap air dan unsur hara. Nah, faktor biotik dari ekosistem ini adalah yang pertama, flora. Pada ekosistem ini adalah yang dapat beradaptasi dengan struktur tanah dan ketersediaan air yang kurang baik. Misalnya rumput. Meskipun ada tanaman lain yang hidup selain rumput, tetapi merupakan vegetasi dominan itu. Itu disebut pada padang rumput. Padang rumput mempunyai nama yang bermacam-macam seperti Lustra di Hongaria, Stepa di Rusia, Pampa di Argentina, dan juga Prairie di Amerika Utara. Nah, fauna pada ekosistem ini adalah kuda liar dan bison di Amerika, jerapah dan gajah di Afrika, kanguru dan domba di Australia, sedangkan fauna karnivoranya pada ekosistem ini adalah anjing liar, singa, cheetah, serigala, dan jenis ekosistem padang rumput pada rumput berdasarkan tempatnya yang dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai yang pertama ada stepa. Stepa ini adalah padang rumput yang tanpa diselingi dengan pohon, kecuali yang dekat dengan sungai atau danau. Rumput tumbuh di stepa memiliki ukuran yang kecil, karena stepa adalah padang rumput yang memiliki karakter semi gurun, karena area tersebut ditutupi oleh rumput atau semak. Dan stepa ini dapat ditemukan di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, sabana. Jenis padang rumput sabana ini disebut sebagai savana. Sabana adalah hamparan luas padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon sejenis. Padang sabana adalah banyak ditemukan di daerah Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Sabana ini memiliki struktur tanah berlempung dan tanah terhadap air. Sabana ini memiliki ciri-ciri yang pertama, padang rumput memiliki curah hujan antara 80 sampai 140 cm per tahunnya. Yang kedua, padang sabana ini ditumbuhi oleh beberapa jenis tumbuhan seperti rumput dan juga acacia. Dan yang berikut terdapat beberapa jenis hewan seperti kijang, gajah, macan tutul, singa, kuda, dan zebra, dan beberapa jenis insekta lainnya. Yang ketiga ada pairi dan paire. Pairi adalah salah satu jenis padang rumput dengan wilayah yang rata, landal, atau berbukit.
dan pairi ini didominasi oleh rumput yang tinggi dan tidak banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon. Dan padang rumput pairi ini ditemukan di setiap benua, kecuali di benua Antartika. Dan yang terakhir pampa. Pampa ini adalah padang rumput yang memiliki bentuk datar. Dan pampa ini dapat ditemukan di Argentina dan meluas ke Uruguay. Dan pampa ini memiliki suhu rata-rata 18 derajat Celcius dan iklim di pampa ini sangat lembab dan juga hangat. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kepada ekosistem yang berikutnya, yaitu ekosistem taiga. Ekosistem taiga ini terdapat di antara daerah subtropika dengan daerah kutub, seperti daerah Rusia, Skandinavia, Siberia, Kanada, Alaska, dan ekosistem hutan taiga ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin relatif tinggi. Ketika musim panas suhu relatif tinggi dan pada musim dingin suhu relatif rendah. Dan yang kedua, pertumbuhan pada tanaman berlangsung selama 6 bulan pada musim panas. Dan yang ketiga, memiliki flora yang khas dengan ciri pohon berdaun jarum atau pohon konifer dan pinus merkusi atau pinus, dan keanekaragaman tumbuhan relatif rendah karena memiliki keseragaman vegetasi dan didominasi pohon konifer. Hal ini yang menyebabkan ekosistem taiga itu disebut juga hutan homogen. Dan yang keempat, hewan yang ditemukan di daerah ini antara lain beruang hitam, serigala ajax, dan beberapa jenis burung yang melakukan migrasi, dan beberapa jenis hewan mamalia seperti tupai dan mamalia lainnya. Dan mereka melakukan hibernasi pada saat musim dingin tiba. Yang berikut teman-teman ada ekosistem tundra. Ekosistem ini terletak di daerah lingkungan kutub utara sehingga memiliki iklim dan tundra memiliki arti dataran tanpa pohon karena vegetasi didominasi oleh jenis tumbuhan lumut dan vegetasi lain adalah rumput dan beberapa tanaman bunga yang berukuran kecil. Dan ciri-ciri dari ekosistem ini adalah yang pertama, intensitas sinar matahari relatif rendah karena musim dingin berlangsung selama 9 bulan. Dan yang kedua, musim panas berlangsung selama 3 bulan. Dan pada masa inilah vegetasi mengalami pertumbuhan. Dan yang ketiga, hewan khas pada ekosistem tundra ini adalah bison berhulu tebal dan rusa kutub. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada ekosistem yang terakhir, yaitu ekosistem gurun. Ekosistem gurun ini terdapat di wilayah Australia, Amerika Utara, dan Asia Barat. Dan juga Afrika Utara. Ekosistem ini memiliki ciri-ciri yang pertama, curah hujan sangat rendah, berkisar 25 cm per tahunnya. Dan yang kedua, kecepatan penguapan air lebih tinggi daripada presipitasinya. Dan yang ketiga, kelembapan udara relatif rendah. Dan yang keempat, suhu pada siang hari berbeda dengan suhu pada malam hari. Karena suhu pada siang hari dapat mencapai 45 derajat Celcius dan pada malam hari dapat turun hingga 0 derajat Celcius. Dan tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Dan lingkungan biotik dari ekosistem gurun ini adalah yang pertama, flora pada ekosistem ini dapat beradaptasi dengan daerah kering dan tandus. Contohnya ada pada tumbuhan xerophyt. Dan yang kedua, fauna dari ekosistem ini adalah binatang besar yang tinggal di padang pasir. Secara umum, hewan dalam ekosistem ini adalah mereka yang dapat menyimpan air, seperti unta, dan juga ditemukan untuk hewan kecil. Misalnya adalah ular, kadal, semut, tikus yang umumnya hanya aktif di pagi hari. Selanjutnya pada siang hari mereka itu tinggal di lubang rumah mereka.